Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta gencar melakukan pasar murah bahan pokok di seluruh kabupaten kota di DIY. Pasar murah digelar hingga di tingkat kecamatan. Ya, lantas sejauh mana pasar murah dapat menstabilkan harga dan bagaimana juga dengan kondisi persediaan bahan pokok di DIY? Untuk membahas permasalahan ini kita telah tersambung melalui Zoom bersama dengan Pak Dodi Junianto, PLH Kadis Perindak DIY. Selamat sore, Pak Dodi. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mas. Ya, selamat sore, Pak. Pak Dodi, bisa disampaikan sejauh ini, sejauh mana kemudian pelaksanaan pasar murah bahan pokok sendiri, Pak? Iya, terima kasih. Pelaksanaan pasar murah sendiri ternyata sangat diminati oleh masyarakat di era harga beras yang tadi sudah disebutkan, bahwasanya harga beras semakin hari semakin meroket, dan ini dibuktikan dengan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan di Dinas Perindak yang kedua kalinya di halaman dinas ini. Yang minggu kemarin kita menyediakan 4 ton beras habis dalam waktu 3 jam. Sedangkan pada hari ini 15 ton habis 12 ton. Yang paling laku adalah kemasan 5 kiloan. Jadi memang masyarakat pada saat ini memang sangat-sangat membutuhkan aktivitas kehadiran pemerintah untuk menstabilkan harga. Karena juga konsumsi masyarakat, ketergantungan masyarakat terhadap beras itu tinggi, jadi pemerintah bagaimanapun juga harus tetap hadir untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi beras ini. Baik, Pak, kondisi tersebut kemudian menumbuhkan kabar beredar di masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran bahwa beras semakin langka. Sementara tadi kami juga sempat menyampaikan konfirmasi dari kepolisian memastikan belum ada upaya penimbunan dari sebagian masyarakat. Kondisi sebenarnya di lapangan seperti apa, Pak Dodi? Matur nuwun. Kondisi di lapangan sebenarnya stok semua masih aman, Mas. Jadi karena mungkin banyak masyarakat yang dalam pembelian ini dari dinas ini kan tidak membatasi ya, Mas. Ada yang membelinya itu secara wajar, dalam artian wajar untuk dikonsumsi secara keluarga, tapi ada juga yang memborong dalam jumlah yang berlebih. Itu kami tidak bisa menghalanginya karena juga kebutuhan masyarakat sendiri terhadap mungkin dia berprofesi sebagai, akhirnya juga beras itu dijual kembali atau gimana. Tapi secara ketersediaan kita sudah bekerja sama dengan Satgas Pengendalian, itu sudah kita berkoordinasi terus-menerus, kita berkomunikasi, memang kondisinya stoknya aman. Dan tadi waktu ada pasar murah di kami, distributor juga mengatakan jika itu nanti habis dalam waktu dalam waktu dekat, misalnya dalam waktu beberapa jam sudah habis, mereka bersedia mendatangkan lagi. Jadi secara real kondisi di lapangan itu aman. Ya, selain pasar murah, Pak, apalagi kemudian langkah yang diambil sebagai respon dari tingginya harga beras ini, Pak? Maksudnya? Ada langkah-langkah lain lagi yang diambil selain pasar murah begitu, Pak, sebagai respon naiknya harga beras begitu, Pak? Oh ya, dengan kita berusaha untuk selain pasar murah, kita juga melakukan istilah edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang kita lakukan, bahwa kita untuk mengkonsumsi beras itu kita lakukan seistilahnya sakmadio nih orang Jawa itu, jadi jangan terlalu berlebih atau gimana. Kita berprinsip kita berbagi. Jadi beras ini kan semakin lama lahan pertanian kita semakin menyempit, sedangkan lahan untuk penduduknya bertambah banyak. Jadi kita harus mau tidak mau kita harus berbagi. Jika dalam mengkonsumsi beras seperti tadi di pasar murah saya sampaikan bahwasanya ada yang membelinya itu sebatas wajar, ada yang membelinya ya mungkin karena mau dijual lagi, tapi ada juga memang dalam waktu dekat masyarakat mempunyai ada keperluan yang mendesak dan harus memerlukan komoditi beras yang sangat banyak, yaitu kami maklumi. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Dodi, salah satu hal yang mempengaruhi harga barang tentu saja ketika ada permintaan dan juga mendekati hari-hari besar begitu. Jika dibandingkan dengan pengalaman tahun lalu di momen yang sama menjelang bulan Ramadan begitu, apakah kelangkaan bahan pokok seperti beras saat ini kondisinya lebih parah dari tahun sebelumnya atau seperti apa, Pak? Ya, Mas. Kondisi kelangkaan memang pada tahun ini memang sangat-sangat parah. Mungkin bisa dilihat sendiri dari iklim cuacanya juga kan, musim tanamnya mundur. Ini di Jogja sendiri tadi sudah disampaikan oleh Satgas Pengendalian bahwa sudah ada indikasi penurunan harga karena perkiraan nanti di bulan April Mei akan terjadi panen raya. Jadi mungkin setelah itu mungkin akan terjadi penurunan harga, tapi sudah terindikasi oleh Satgas Pengendalian harga beras sudah akan semakin menurun karena pada saat ini harga jualnya di tingkat penggilingan juga masih tinggi. Nanti kalau itu sudah panen raya,
otomatis stok berlimpah, supply and demand-nya berimbang, akan mengakibatkan akan penurunan harga, Mas. Otomatis rantai pasarnya juga akan mempengaruhi sendiri. Mekanisme pasar akan berpengaruh sekali. Ya, terkait pasar murah, Pak, kapan lagi kemudian di pasar murah akan dilangsungkan dan berapa kemudian total komoditas yang nanti akan dijual begitu pada pasar murah selanjutnya, Pak? Oh, untuk komoditas kami masih mengedepankan bahan pokok ya, bahan pokok penting, beras, seperti tadi juga minyak, gula, itu yang paling pokok. Nah, kemarin yang kita laksanakan di pasar murah yang pertama kali, kita tidak hanya beras dan bahan pokok, tapi juga ada produk-produk dari IKM yang kita bina. Jadi ada beberapa produk yang produk jadi yang siap dikonsumsi masyarakat hadir juga di pasar murah yang pertama. Tapi pada pasar murah yang berikutnya kita menggandeng dari distributor, dari peradi, dan dari Bulog sendiri untuk memasarkan produk berasnya. Karena saat ini yang dipandang sangat urgent dan sangat perlu adalah kelangkaan yang bagi masyarakat ya dianggap langka dan mahal harga beras. Jadi pemerintah berusaha menghadirkan beras itu semakin terjangkau di masyarakat. Baik, Pak Dodi, tadi Pak Dodi mengatakan bahwa untuk pasar murah atau operasi pasar ini ketersediaan beras di Disperindak aman begitu dengan pihak terkait begitu. Tetapi apakah juga ada wacana untuk melakukan impor beras jika nanti persediaan beras untuk pasar murah ini menipis, Pak? Nah, ini tugas Disperindak sendiri. Ini salah satunya bekerja sama dengan distributor adalah mencari atau mendatangkan suplai beras dari luar kota. Jadi pihak dari distributor bekerja sama dengan Disperindak melakukan survei dan kita berusaha untuk mendatangkan suplai beras lagi. Jika dirasa kondisi stok di daerah istimewa Yogyakarta masih mengkhawatirkan kurang atau dirasa kurang, kita berusaha mencari suplai beras dari luar kota. Jadi kita terus koordinasi dan komunikasi dengan Satgas Pengendalian. Mungkin ada juga himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang mungkin merasa ketakutan akan adanya terkait dengan langkanya bahan pokok begitu, Pak? Ya, bagi masyarakat saya harapkan jangan terlalu panik ya, jadi jangan panik buying, jadinya kita harus tetap memang juga dalam mengkonsumsi dalam batas wajar. Jika sudah dikonsumsi kita juga memang harus konsekuen, kita kalau makan ya dihabiskan, ibaratnya orang Jawa kan jangan disia-siakan, udah kita berusaha memaksimalkan. Dan kalau kita ada pasar murah, kita monggo kita kembalikan diri kita, misalnya jangan terlalu banyak kita untuk memborong. Kalau misalnya memborong memang itu sangat perlu sekali, tapi kalau nggak sangat perlu ya sak mati aja. Kita sebagai orang Jawa kan ya kebutuhannya kita seminggu berapa kilo toh, sebulan berapa kilo toh. Jangan sampai tadi yang kemasan 20 kilo itu ada yang beli 3 karung. Bagi saya ya itu buat apa? 20 kilo kalau nggak istilahnya dijual kembali atau mungkin pedagang. Tapi kalau untuk keluarga kecil kan sekiranya 5 kilo cukup 2 kantong itu udah cukup. Tapi kalau besar itu kan kasihan juga nanti masyarakat yang lain yang masih membutuhkan. Jadi kita berprinsip saling berbagi beras lah istilahnya, berbagi empati saat. Baik, Pak Dodi, tadi Pak Dodi mengatakan bahwa untuk pasar murah ini akan terus digelar hingga harapannya antara bulan Maret atau April ini berbarengan dengan panen raya di beberapa daerah, khususnya di Yogyakarta, sehingga dimungkinkan atau diharapkan pada saat itu beras sudah semakin normal harganya begitu. Tetapi ketika melihat cuaca, tadi Bapak katakan juga bahwa luas lahan pertanian di Yogyakarta sendiri juga semakin sempit, belum adanya iklim cuaca yang mengakibatkan banyak serangan hama atau penyakit di tanaman padi, belum juga iklim yang beberapa waktu lalu sempat ada hujan deras disertai angin, sehingga ada beberapa laporan tanaman padi di Bantul yang sudah mulai panen ini roboh begitu, sehingga mengancam ketersediaan beras pada masa panen berikutnya. Apakah ada plan B dari kondisi ini, Pak Dodi? Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kita bekerja sama nanti dengan distributor untuk mencari sumber-sumber suplai beras yang daerah sekitar DIY itu yang masih kiranya berlebih, jadi kita datangkan ke DIY. Karena tanpa adanya pemerintah, kehadiran kita istilahnya berkolaborasi dengan distributor di dalam, tapi kita berusaha menggandeng pemerintah daerah sekitarnya untuk bisa mendatangkan stok beras ke DIY. Jadi stoknya akan semakin aman. Jadi tetap berkolaborasi, kerjasama itu harus perlu. Baik, terima kasih Pak Dodi Juniarto, PLH Kadis Perindak DIY sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya.